Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أعنا على طاعتك أعنا يا ربنا على ترك معصيتك أعنا يا ربنا على أنواع الخيرات إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu-perindu ridha Allah, para pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama belajar, mencari ilmu, dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memudahkan kita untuk mengamalkannya, dan semoga Allah menerima amal kita. Baik, kita lanjutkan penjelasan tentang hikmah yang sudah kami tulis, dan ini sudah masuk hikmah yang ke-16. Yang ke-36. Hikmah itu berbunyi begini. Tugas kita adalah memulai sebuah kebaikan dan mengusahakannya. Allah lah yang akan menyempurnakannya. Semakin cepat memulai, semakin besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memulai sebuah kebaikan lalu disusul dan ditiru oleh orang lain, maka semua kebaikan orang yang menyusul dan meniru tersebut pahalanya akan didapat juga oleh orang yang memulai kebaikan tersebut. Maka segeralah untuk memulai dan bersyukurlah bagi yang telah memulai. Allah dan Rasulnya yang akan melihat itu semuanya. Ada satu penyakit yang para ulama ahli hati selalu mewanti-wanti, dan itu diambil dari ilmunya Rasulullah, yaitu masalah tulul amal. Orang panjang berangan-angan, artinya kalau ingin berbuat baik nanti dan nanti, kalau ingin bertobat juga nanti dan nanti. Dan nanti itu panjang, bisa esok, bisa minggu depan, bisa nanti tahun depan. Akan tapi orang yang punya semangat dalam mencari ridha Allah, maka tidak pernah ngerti kata nanti. Mencari pengampunan Allah, wasari'u, Allah mengatakan bersegeralah. Dalam urusan kebaikan, fastabiqul khairat, bergegas, berlomba-lomba, bukan nanti dan nanti. Pangkat tinggi namanya ithar, itu adalah urusan dunia. Urusan kebaikan tidak ada ithar. Ithar itu mendahulukan orang lain. Kalau urusan dunia kita mendahulukan orang lain, iya, tapi urusan ibadah tidak. Nah, kenapa orang yang memulai ini kok lebih bagus? Dan ini yang disanjung oleh baginda Nabi SAW dalam satu hadis sahih. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan
falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi la yanqusu min ujurihim syai'a. Kalau ada orang memulai satu program kebaikan, maka orang tersebut mendapatkan pahala kebaikan yang ia lakukan, yang ia mulai. Dan pahalanya orang yang mengikutinya setelahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala tersebut. Maka semakin cepat tentunya itu adalah semakin hebat. Semakin besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi pernah bilang, tasubbu ashabi, ya, jangan sampai ada di antara kalian mencaci sahabatku, merendahkan sahabatku. La anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba. Kalau ada di antara kalian ini nanti, ini orang untuk akhir zaman diseru Nabi, kalau ada di antara kita ini bersedekah berderma dengan satu gunung Uhud emas, nggak akan bisa menyamai satu mud yang diberikan oleh mereka, wala nasifahu, bahkan separuhnya pun tidak. Kenapa demikian? Karena beliau itu di saat bersama Nabi bersih daripada harapan-harapan yang lain. Karena waktu itu Nabi belum besar, belum tampak banyak pengikut. Maka luar biasa tantangannya. Bagaimana muncul orang seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, Sayyidina Imam Ali, orang-orang pertama masuk Islam itu. As-Sabiqun Al-Awwalun. Dan begitu juga dengan penerus-penerus para Nabi SAW. Maka yang bersama para pewarisnya Nabi, lihat, yang paling pertama, yang paling cepat itu tentu yang paling bagus. Karena pahalanya orang yang datang setelahnya akan ditumpangkan ke sana. Contoh, ada seorang ustadz ingin merintis sebuah pondok pesantren. Yang namanya merintis belum ada apa-apa, nggak ada yang bisa dilihat. Bangunan juga belum ada, santri belum ada. Tapi kok ada orang dengan husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada ustadz tersebut, lalu orang tersebut mendukung dan mendukung dan mendukung. Maka orang ini istimewa sekali. Husnudzonnya kuat kepada Allah dan husnudnya kuat kepada ustadz tersebut. Lalu mulailah dirintis sebuah pesantren. Kemudian setelah mulai ada tampaknya, baru ada orang berbondong-bondong. Maka orang yang berbondong-bondong setelahnya tidak sehebat yang pertama. Yang pertama itu bersih murni, nggak ada harapan apa-apa kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang berjuang di generasi ini berbeda dengan di generasi seterusnya. Di generasi ketiga tidak seperti generasi yang pertama dan yang kedua, begitu seterusnya. Maka Nabi menyebutkan khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Generasi paling hebat adalah bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama awal-awal berat perjuangan, perang dan seterusnya dan seterusnya. Karena kalau sudah bersama generasi perintis itu adalah berat. Berat sekali. Harus ada keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan urusan itu saja, dalam segala hal namanya merintis. Ada seorang terenyuh, tergugah hatinya di saat melihat sebuah perkampungan tidak ada tempat ibadahnya. Kemudian karena dia juga sangat terbatas kemampuannya, maka orang tersebut ingin membuat musola kecil-kecilan. Subhanallah, setelah dibuat satu musola, orang pada senang sholat di situ, pahalanya orang yang sholat kepada dia. Kemudian bersama berjalannya waktu, semakin ramai itu tempat. Kemudian karena orang sudah ramai dan senang di tempat tersebut, mereka juga tergugah. Bagaimana musola yang kecil ini akan dijadikan masjid? Ini kan yang sering terjadi di kampung-kampung. Maka ketahuilah orang yang merintis itulah yang dahsyat luar biasa. Semua pahala masjid nanti, masjid musola kecil jadi masjid. Masjid pahalanya besar dengan jamaah yang mungkin ratusan bahkan ribuan, semuanya akan mengalir pahalanya kepada orang tersebut. Biarpun musolanya sudah dihancurkan. Nah, ini juga kita perlu memahamkan sebagian masyarakat yang salah paham. Bahkan di kota kita ini ada sampai sekarang belum bisa direnovasi. Wallah alam sekarang ada sebuah musola atau masjid sudah reot.
Di saat mau direnovasi, karena apa? Kasihan yang pertama yang membangun kalau kita hancurin. Sehingga ya tidak segera dibangun-bangun. Karena apa? Kasihan, nunggu sudah runtuh. Kalau runtuh nanti yang kena orangnya. Kalau memang ada dana yang lebih besar dan halal, bersih untuk membesarkan tempat tersebut, besarkan. Yang pertama bagaimana? Yang pertama digusur. Lalu pahalanya kemana? Pahalanya menjadi pahala gede. Masjid yang gede. Ini masih ada sebagian keyakinan. Ya keyakinan yang salah, nggak perlu diikuti. Lihat di sebuah pesantren yang besar dulu ada gubuk-gubuk yang dibangun. Mana gubuknya? Sudah nggak ada. Ganti apa? Ganti bangunan megah. Lalu pahalanya gubuk gimana? Pahalanya gubuk dapat, pahalanya bangunan megah juga didapat oleh dia. Karena apa? Mereka yang merintis. Maka kalau ada musola kecil ingin direnovasi, kalau dan agak dana, nggak apa-apa, dibongkar diganti. Cuman ini kan hanya perasaan, kasihan yang bangun. Enggak kasihan, senang yang bangun niatnya karena Allah. Bukan karena pengen disebut-sebut terus kok. Sampai sekarang misalnya sebuah pondok ini. Ini dulu yang merintis siapa coba? Bangunannya sangat sederhana. Mana bangunannya sudah nggak kelihatan. Orangnya tidak disebut, barangnya juga nggak ada. Tapi bangunan yang megah ini akan mengalir kepada orang yang merintis. Itulah keutamaan orang yang bergegas. Maka kita ini adalah orang pertama dibanding orang yang setelah kita. Memang kita dibanding sahabat Nabi sangat jauh, ribuan, kita puluhan generasi. 40 generasi atau 37 generasi sampai kita. Akan tapi kita saat ini generasi pertama untuk masa kita. Maka mari kita mulai saat ini, maka semua yang datang setelah kita, kalau ikut jalur kita, maka kita akan dapatkan pahala semuanya. Maka kami ingin ajak semuanya, ayo berbuat baik. Yang penting kita itu memulai. Kami ajak kepada semua para ustadz, para saudagar, para pejabat dan sebagainya. Selagi masih ada kekuatan yang Allah berikan kepada kita, mari kita gunakan untuk merintis program kebaikan untuk menjadi man sanna fil islami sunnatan hasanata, untuk merintis satu program kebaikan. Kalau sudah program kebaikan ini kita rintis, maka ketahuilah nanti yang menyempurnakan adalah Allah. Kalau kita tulus dalam meletakkannya, kalau kita tulus dalam memulainya, ini akan dilihat oleh Allah, dan Allah sendiri yang akan mengirim pasukan-pasukan untuk menyempurnakan program yang sudah kita rencanakan. Maka yang perlu kita tanda adalah ikhlas, ketulusan. Dan ketulusan ini lebih tampak di orang-orang pertama tersebut. Belum banyak kepentingan yang muncul saat itu. Akan tapi sebuah program kalau sudah menjadi besar, banyak orang ada kepentingan lain kadang-kadang. Ada kepentingan dunia, ada kepentingan pangkat, kepentingan kemasyhuran, macam-macam. Tapi kalau masih awal-awal itu sangat terjaga. Nggak ada kepentingan. Maka ada sekelompok yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu dekat dengan Nabi Muhammad karena mendambakan kekuasaan. Wah, ini dari mana? Nabi Muhammad di saat pertama-tama tidak tampak kekuasaannya. Beliau yang tampak adalah kejujurannya, kesolehannya. Begitulah ada orang yang menuduh Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai orang-orang yang begitu. Bahkan dianggap sebagai perampok kekuasaan, sehingga mulai mendekat dengan Nabi dari awal itu hanya untuk kekuasaan. Ini adalah omongan tuduhan-tuduhan kekurang ajaran kepada para sahabat Nabi, yang Nabi sudah mengatakan la tasubbu ashabihi, jangan kau caci sahabatku. Di perang Khandaq musim dingin, di perang Khandaq dalam keadaan seperti itu tidak ada makanan. Waktu diboikot tidak ada yang dimakan. Di kota Mekah, dan masih banyak, Masya Allah, ujian berat sekali dengan baginda Nabi SAW. Alhamdulillah, capeknya sudah diambil oleh para pendahulu-pendahulu kita. Maka kita tinggal melanjutkan. Dan pahala semua yang kita lakukan juga mengalir kepada mereka-mereka. Makanya kita mari membuat sesuatu yang bakal mengalir kepada kita dari orang yang setelah kita. Maka tanyakan kepada diri sendiri, hai orang kaya yang mendengar suara ini, apa yang sudah Anda lakukan? Apakah Anda termasuk dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang melakukan kebaikan hari ini? Maksudnya memulai tidak harus dari nol, memulai maksudnya sekarang berbuatlah. Karena kalau kita berbuat sekarang, maka yang datang setelah kita nanti lalu mengikuti kita, maka akan dapat pahala kita.
Pahala mereka akan mengalir ke kita tanpa dikurangi sedikit pun. Bukan berarti harus kita mulai dari 00. Oh tidak, saat ini maksudnya. Jangan terlambat, jangan tunda esok hari. Karena esok hari belum tentu untuk kita. Esok hari belum tentu untuk kita. Maka siapapun dari kita harus sadar. Kalau Allah memberikan kepada kita kemampuan dalam apapun, harta, apa itu tahta, ataupun kekuatan akal kita, atau ilmu, maka ketahuilah, gunakan itu semuanya untuk merintis sebuah kebaikan, untuk melakukan sebuah kebaikan. Jangan tunda esok hari, karena esok hari belum tentu. Orang menunda akan rugi. Maka hari ini, maka keluar dari majelis ini semuanya berpikir. Jika Anda melihat di kiri kanan Anda ada pondok pesantren, ayo dukung pondok pesantren tersebut. Jika Anda melihat ada musola-musola di kiri kanan Anda, ayo didukung, dihidupkan musola tersebut. Jika Anda di kiri kanan Anda melihat satu madrasah, maka ayo dukung agar berkembang itu madrasah. Maka ketahuilah, jika Anda betul-betul serius di dalam mendukung mereka, kemudian itu nanti akan berkembang dan berkembang dan berkembang, maka ketahuilah semuanya pahalanya juga akan mengalir kepada Anda. Tapi sifat suka menunda. Bahkan kalau kita sudah memulai yang menyempurnakan Allah, kadang cara menyempurnakannya Allah bukan di masa kita. Sehingga kita menanamkan benih saat ini, ternyata nanti akan subur setelah cucu kita. Allah Maha Kasih. Mungkin Anda adalah seorang saudagar kaya, yang kemudian hari ini Anda tergerak untuk berjuang, lalu Anda bergabung dengan para ulama, ingin membuat pondok pesantren dan sebagainya, lalu Anda tulus, maka berarti Anda telah menanamkan sesuatu. Di samping pahala akan mengalir, Allah pun juga akan menjaga Anda, anak cucu Anda. Dan buahnya nanti kadang ditampak kapan? Nanti mungkin cucu Anda akan muncul menjadi kekasih Allah, yang akan berikan syafaat kepada Anda sebagai kakeknya. Jadi kalau ada orang berbuat baik hari ini, kalau ada orang menjadi orang baik hari ini, seorang alim yang soleh, tidak mustahil ini adalah dari buah yang pernah ditanam oleh neneknya, oleh buyutnya. Karena tulus, Allah akan hibur, dipertemukan dengan cucunya yang soleh. Maka dari itu jangan ragu siapapun Anda, ayo berbuat baik. Kemudian di saat berbuat baik, jangan kita menanti imbalannya saat ini spontan, jangan. Kita yang penting serahkan pada Allah. Jadi kami sampaikan bahwasanya tugas kita adalah memulai kebaikan, dan yang menyempurnakan adalah Allah. Tugas kita adalah mengusahakan, yang menyempurnakan adalah Allah. Dan kadang sebuah usaha kebaikan tidak tampak di saat kita masih hidup. Bahkan sebagian para kekasih Allah berkata, ya Allah, tampakkan kebaikanku nanti saja di surga. Aku di dunia tidak ingin melihatnya, takut aku masuk riak, aku takut masuk sombong, takut masuk ujub. Ada sebagian semacam itu. Asalkan Anda sudah memulai hari ini berbuat baik, kemudian tambah lagi berbuat baik, kemudian tambah lagi berbuat baik, sampai kapan? Sampai dicabut nyawa Anda, maka ketahuilah Anda akan mulia. Ketulusan Anda itulah yang akan menjadikan sebab semuanya akan berkembang. Maka kami seru kepada semuanya, ayo kita serius. Kita serius di dalam memulai kebaikan. Jangan ragu memulai kebaikan. Saat inilah waktunya kita untuk melakukan kebaikan. Yang punya ilmu dengan ilmunya. Mau berdoa, berdakwah aja nunggu nanti. Tidak. Kalau ingin berdakwah dan berjuang saat ini, kalau menjadi santri, di saat menjadi santri pun ternyata sudah pandai berdakwah. Bagaimana berdakwah? Dakwah itu jangan dianggap hanya orang berdiri di atas mimbar. Itu kan salah satu cara dakwah saja. Berdakwah itu mengajak orang kepada kebaikan. Mungkin ada seorang masih menjadi santri, tapi begitu gemar menghantarkan temannya kepada kesuksesan. Duduk dengan temannya untuk nasihati, duduk temannya untuk mengingatkan, duduk dengan temannya untuk menghibur yang susah, duduk dengan temannya untuk memberikan motivasi terus. Ini istimewa dakwah. Biarpun dia masih jadi santri, karena dia ngerti berbuat baik hari ini, tidak usah nunggu esok hari. Saat ini juga aku harus memulai sebuah kebaikan. Mari kita mulai semuanya. Jangan nunggu esok. Mungkin Anda berkata, aduh aku ingin berderma tapi aku tidak punya uang. Jangan berkata begitu. Berderma tidak harus dengan banyak, akan tapi berderma adalah dengan apa yang kita miliki. Kalau kita tidak memiliki yang banyak, yang sedikit pun jadi. Kalau nunggu yang banyak, ya kalau kita punya yang banyak. Kalau nggak punya yang banyak, nggak punya sedekah dong nanti. Ada orang bersedekah ternyata memang gajinya puluhan juta, maka sedekahnya banyak. Saya cuma ratusan ribu. Loh.
Jangan sampai sudah gajinya ratusan ribu tapi nggak bisa berbuat baik. Sisihkan biarpun 1.000, 2.000. Yang penting ingat Allah, kita memulai, kita berusaha. Nanti yang menyempurnakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah maka mari kita seru kepada siapapun untuk bergegas. Sambungkan diri Anda dengan program kebaikan saat ini juga. Bahkan jangan nunda esok hari. Bahkan malam ini kalau Anda harus megang HP dan sebagainya, gunakan untuk kebaikan. Saya harus memulai saat ini. Dan inilah yang selalu kami serukan. Sebanyak-banyaknya. Makanya di Al-Bahjah itu banyak jaringnya. Karena semakin banyak jaringnya, nanti banyak yang kena ikannya. Kalau sudah kena ikannya banyak, kita mendapat pahala banyak. Maksudnya kalau sudah kita jaring tebar di mana-mana, banyak orang bergabung, kita mendapatkan pahala. Ini nasihat dari guru mulia. Maka kepada siapapun, ayo bergabung dalam program kemuliaan, jangan ragu. Dengan apapun yang Anda miliki, dengan keahlian yang Anda miliki, ketahuilah untuk berdakwah itu adalah tidak harus dengan ilmu, akan tapi berdakwah bisa saja dengan hartanya, dakwah bisa saja dengan tenaganya, dakwah adalah dengan pikirannya, bahkan dakwah juga kadang dengan panjatan doa. Intinya apa? Di dalam berjuang, jangan nunggu esok hari. Saat inilah Anda. Sisihkan rezeki Anda. Saya punya gaji hanya 300.000 per bulan. Kalau kita potong 2.000 tidak akan mengganggu. Kalau kita potong 1.000, 2.000 nggak akan mengganggu. Kalau kurang ya tetap kurang. 2.000 nggak bakal mempengaruhi, tapi akan jadi nilai kebaikan. Coba. Orang gajinya 300.000, kebutuhannya 500.000. 1.000, 2.000 tidak banyak mempengaruhi. Tidak banyak mempengaruhi. Apalagi yang gajinya besar dan duitnya besar, ketahuilah. Kalau dia punya keyakinan besar kepada Allah, maka ketahuilah apa yang kita berikan itulah yang akan abadi dan akan kita lihat nanti di akhirat. Ini urusan harta. Yang punya ilmu, berikan. Saat ini juga saya akan berikan ilmu kepada saudaraku, sanak kerabatku. Yang punya tenaga, ringan tanganlah kita untuk membantu dalam kebaikan. Yang penting, berbuatlah sekarang kebaikan. Saat ini juga, jangan biasa menunda-nunda kebaikan, khawatir didahului oleh ajal, atau didahului oleh ketidakmampuan, sehingga apa? Kita tidak punya kebaikan sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang bergegas untuk melakukan kebaikan. Tidak biasa menunda kebaikan. Bergegas untuk kembali kepada Allah. Tidak pernah menunda pertobatan dan permohonan ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pilih kami Allah untuk menjadi hamba yang bisa berbuat baik saat ini juga ya Allah. Dan dengan apapun yang Kau berikan. Jika kami lemah ya Allah, berikan kepada kami kekuatan ya Allah. Jika kami sempit rezeki, lapangkan rezeki kami ya Allah. Jika kami sakit, berikan kesehatan ya Allah. Kami mohon, kami ingin berjuang ya Allah. Kami ingin menjadi pejuang-pejuang-Mu ya Allah, yang terus mendapatkan pahala-pahala yang mengalir dan mengalir terus tambah ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah. Dan kami mohon yang sempit rezeki, lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dengan anak yang soleh-soleh yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jadikan perkumpulan kami saat ini ya Allah, atau bergabungnya kami di acara ini adalah muqaddimah kelak untuk bisa bergabung dengan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.